Terpuji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kembali kita datang di tempat ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau fokus hanya kepada Dia. Kita mau tanggalkan segala beban permasalahan kita di bawah kaki Tuhan. Kita mau lebih lagi datang di hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sore hari ini setiap kami Tuhan. Kami yang rindu datang mencari wajah-Mu Tuhan. Sungguh ini setiap kami Tuhan. Kami yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kiara basikara. Berdoa sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Lebih lagi kami mau masuk dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat roh-roh yang tidak kami inginkan. Roh si jahat iblis kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh-Mu saja yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Biar kami boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang beracara sore hari ini Tuhan. Dari awal sampai selesai. Kami percaya kami boleh mendapat lawatan yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyembah-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Engkau ada bagi setiap kami. Kami tidak bimbang Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Engkau, ku percayakan ada bagi setiap kami, ada bagiku. Tak usah takut aku, sebab sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku. Mari katakan, ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan, kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, Bapak kami mau datang. Bapakku datang. Ini kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembah
bisa jemput semangat. Boleh sama-sama bangkit berdiri, katakan. Bapakku datang. Sungguh kami mau menyembahmu Tuhan. Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami mau katakan kami tidak takut. Harus aku takut, sebab Kau sertaku. Harus aku bimbang, Kau di dalamku. Harus aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Kami tidak bimbang Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Sekali lagi katakan, kami tidak takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Kami tidak bimbang Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tangan saudara, katakan. Nyanyi haleluya. Kami mau katakan, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan. Hidupku. Mari jemaat saja katakan. Ku nyanyi haleluya. Kami mau katakan, ku nyanyi haleluya. Kami katakan Engkau hebat Tuhan. Yes. Amin. Lebih sungguh katakan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi katakan, kami menyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan.
Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau melihat kedalaman isi hati kami Tuhan. Sungguh kami tidak takut Tuhan. Sungguh kami tidak perlu bimbang Tuhan. Sebab Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Sungguh kami melihat perbuatan-Mu yang dahsyat Tuhan. Engkau heran, Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib perkasa Tuhan. Bahkan tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap kami Tuhan. Engkau lihat setiap isi hati kami Tuhan. Kami mau datang dengan sungguh-sungguh Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau bekerja bagi setiap kami Tuhan. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Kami pulang tidak sama pada saat kami datang. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Kami percaya di saat kami menyembah-Mu Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan Tuhan. Yang memiliki segala permasalahan, kami percaya Engkaulah satu-satunya jalan keluar. Mari naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau melihat setiap tetes air mata kami Tuhan. Engkau menampung di dalam kirbat-Mu Tuhan. Oh, katakan, mari angkat suara-Mu. Engkau lawan setiap kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Angkat namamu, sembah Dia. Engkau melihat setiap hati yang hancur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa buat bangsa ini, buat jiwa-jiwa, buat jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Mari angkat sembah-Mu, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
yang selalu ku andalkan. Katakan, yang selalu ku nantikan. pertolonganmu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari yang percaya angkat tangan, katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti. Amin. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau, katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan. Kami nantikan Tuhan, selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi kita mau katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, kami percaya di saat kami menyembah-Mu Tuhan, bahwa mujizat boleh terjadi sampai saat ini Tuhan. Bahkan sekarang kami alami Tuhan. Terima kasih, kami memuji Engkau lebih lagi. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai, sama-sama katakan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Woo! Siap terima sukacita surga, amin. Siap terima, amin. Woo! Mari katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan sepanjang hidup ini Tuhan, sampai detik ini kami rasakan kebaikan Tuhan. Sementara kami mau memberikan korban persembahan kami yang pertama Tuhan. Biar kami boleh berikan yang terbaik Tuhan. Biar boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami dan Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan yang terbaik, kami mau berikan dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu hal kami percaya Tuhan, bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Engkau yang lebih dahulu setia, kami mau belajar setia juga Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Katakan, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami boleh percaya Tuhan, mari kita saya undang sama-sama berdiri. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama kita mau katakan, imani aku
Yes, Engkau pasti sanggup Tuhan. Katakan lebih sungguh. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Kami terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi lebih sungguh katakan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih sungguh lagi katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kami bangga dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, dan Tuhan yang luar biasa buat kami. Karena Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami, Engkau yang menjadi sumber penolong buat kami, Engkau yang menjadi sumber mujizat buat kami. Bahkan Engkau yang kami andalkan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh dan sangat baik buat kami. Bahkan terlalu baik untuk kami Bapak. Terima kasih Bapak, berfirman atas setiap kami. Tuntun kami dengan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami butuh pribadi-Mu yang berdaulat bertakhta atas hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami semua. Terlebih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu ini. Biar setiap apa yang hamba-Mu nyatakan, katakan, beritakan, semuanya datangnya dari Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu jangan duduk dahulu. Kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Saya rindu untuk kita bersama menyanyikan lagu ini, lagu lama. Tetapi lagu ini yang membawa kemenangan buat kita. Lagu ini lagu Pantekosta lama, namun banyak dari setiap mereka yang menyanyikan lagu ini dengan nada-nada yang baru. Dan saya percaya apa yang menjadi kerinduan kita sore hari ini bagi jemaat Gereja Betani Negara. Tentunya kita semua rindu untuk jamahan lawatan Tuhan atas setiap kita. Lambaikan, berikan lambaian ke tangan kita buat Tuhan kita Yesus Kristus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas anugerahnya saya bisa berdiri di tempat ini di Gereja Betani Negara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentunya buat saudara-saudara semua yang pada sore hari ini berada di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Jemaat Pak Budianto yang memberikan kesempatan kepada saya untuk saya dapat sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Juga kepada rekan-rekan segenap pelayanan, baik itu penatua, WL, singer, pemain musik dan semuanya. Sehingga sore hari ini saya boleh berdiri di tempat ini. Tentunya yang saya ingin katakan bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu, tetapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Sore hari ini saya bisa berada di tempat ini karena saya berasal dari kota Surabaya dan pada hari Jumat yang lalu saya terbang dari kota Surabaya pas tanggal 19 Mei 2023 saya bersama dengan rekan sepelayanan Pendeta H.G. Ongko Wijaya. Dalam hal ini saya ke Denpasar untuk menghadiri suatu kegiatan resepsi pernikahan. Nah, ketika kami ada di daerah Nusa Dua, karena kami bermalam di daerah Nusa Dua, dan kemudian saya bisa melayani di Gereja Betani yang ada di Denpasar, dan sebagaimana yang saya sampaikan kepada Pak Budianto, saya sekaligus juga mengunjungi Gereja Betani Negara di tempat ini. Saya begitu masuk pertama kali di gereja tempat ini, saya rasa syukur saya kepada Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan kalau saudara pada sore hari ini ada di tempat ini. Bukan karena apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Budianto, bukan segala upaya apa yang sudah dilakukan oleh para penatua di tempat ini, tetapi oleh kasih anugerahnya gereja ini bisa berdiri di tempat ini. Amin. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Budianto bahwa gereja ini terbangun dengan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga segala apa yang diupayakan, apa yang dikerjakan, kalau tanpa Tuhan tentunya kita akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita semua tahu bahwa apa yang telah terjadi selama 3 tahun terakhir ini. Karena pada waktu itu saya ingat betul pada tanggal 1 Januari 2020 saya bersama dengan rombongan, juga ada Pak Hage pada waktu itu, dari rekan-rekan gereja Betani Rungkut. Kami mengadakan kunjungan wisata ke Pulau Dewata ini, Pulau Bali ini. Nah, ketika saat dalam perjalanan kami pada waktu itu kami mendapatkan WA bahwa terjadi sesuatu di Cina pada waktu itu tanggal 26 Desember 2019. Singkat cerita mereka mengatakan ada COVID yang ada di negara Cina. Dan mereka mengatakan bahwa COVID ini terjadi karena kotoran kelelawar dan lain sebagainya. Bahkan diinformasikan bahwa COVID ini tidak akan masuk ke Indonesia karena untuk COVID sendiri tidak akan bisa masuk ke daerah tropis karena yang bisa disentuh oleh COVID-19 ini hanya yaitu negara-negara yang punya 4 musim. Singkat cerita, tanpa kita ketahui semuanya pada minggu kedua di bulan Maret tahun 2020, COVID akhirnya masuk ke Indonesia ini. Negara yang kita cintai ini. Tadinya 2 orang, tapi akhirnya dari 2 orang yang sudah disembuhkan dan makin lama makin berkembang, makin lama makin banyak yang terdampak, makin lama makin banyak yang terkena COVID, bahkan sampai dipanggil Tuhan ketika itu. Nah, setelah COVID berlangsung selama 3 tahun, banyak hal-hal yang terjadi. Baik itu untuk pekerjaan kita, baik itu untuk pelayanan kita, baik itu untuk rumah tangga kita, baik untuk seluruh aspek kehidupan kita, semuanya terdampak karena COVID ini. Bahkan ada beberapa pengusaha yang harus menutup usahanya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang harus mem-PHK karyawannya. Dengan demikian dampak COVID-19 ini sungguh sangat mengenaskan bagi mereka semua yang terkena dampak. Tetapi saya percaya ketika dampak COVID itu terjadi, kita semua anak-anak Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Mereka semua boleh mengalami krisis. Mereka semua boleh mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Tetapi kita senantiasa disertai dan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Perkenalkan sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya Pendeta Samuel Tanujaya. Nah, saya datang bersama dengan istri Ibu Anita, dalam hal ini panggilannya sehari-hari. Dan juga ada Pak Hage bersama istri. Kami bersama-sama datang dari Surabaya dan baru kembali dari Pulau Dewata ini pada tanggal 25 mendatang.
Karena pada hari Selasa dan Rabu kami ingin juga berlibur, dalam arti kami ingin mengunjungi ke Pulau Nusa Penida. Nah tentunya kami ingin refreshing sesaat sebelum kita mulai kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan ibadah. Bapak Ibu, tentunya segala apa yang Tuhan percayakan buat saya dan juga bersama istri bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa, bukan karena apa yang dapat saya lakukan, kerjakan, tetapi hanya anugerah Tuhan yang senantiasa ada dan bersama dengan saya. Pada sore hari ini saya ingin beri judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, siapa yang menjadi pusat hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, itu terjadi di depan kita dan saat kita menghadapi hal itu, apakah kita tetap berpusat pada Tuhan atau berpusat dengan keadaan kita yang sebenarnya? Dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala pengalaman yang ada pada kita, dengan segala kepintaran yang ada pada kita, dengan segala keuangan yang kita miliki. Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan supaya kita memiliki satu pusat kehidupan yang luar biasa. Karena saya percaya ketika kita memiliki pusat kehidupan kita ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka semuanya bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, pada saat kita ini melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan kehendak kita sendiri, atau berpusat dengan kita sendiri, atau kita melakukan semuanya dengan egosentris, berpusat pada diri sendiri, maka yang saya catat sebenarnya ada 15 sifat dari orang yang memiliki sifat egosentris. Tetapi saya ingin hanya menyampaikan 6 sikap atau 6 sifat yang dimiliki oleh orang yang egosentris itu. Yang pertama, orang yang egosentris itu memiliki kepercayaan diri yang palsu. Dengan kata lain, segala upaya yang sudah dilakukan, segala upaya apa yang sudah dikerjakan, orang yang berpusat pada diri sendiri pada kenyataannya tidak percaya diri. Dengan kata lain, walaupun dia seakan-akan di depan banyak orang di antara komunitas yang ada, mereka seakan-akan mampu bisa melakukannya. Tetapi orang yang egosentris itu lebih tidak punya percaya diri. Jadi seakan-akan dia hanya menonjolkan apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia kerjakan. Yang kedua, orang yang egosentris itu biasanya memiliki harga diri yang lebih dari orang-orang di sekitarnya. Karena mereka sendiri menganggap bahwa diri mereka ini punya kelebihan dengan segala yang mereka miliki. Padahal harga diri mereka, orang yang egosentris itu adalah memiliki harga diri yang rapuh dan mereka berusaha mencari kompensasi melalui upaya untuk mereka bisa dihormati oleh komunitasnya. Mereka bisa diakui oleh komunitasnya, mereka bisa dikagumi oleh komunitasnya, bahkan orang-orang lain di sekitar kita. Dengan kata lain, mereka memiliki harga diri yang lebih dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, sifat orang yang egosentris adalah orang yang punya perasaan yang lebih besar dari orang-orang yang lain. Orang yang egosentris percaya bahwa dia menjadi atau memiliki bakat yang luar biasa, bakat yang hebat, keterampilan yang khusus. Dan dia berpikir bahwa masalah dan kebutuhan yang mereka hadapi, persoalan yang harus mereka hadapi ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya sifat yang sama, karakter, perilaku yang sama dengan orang yang egosentris. Dengan kata lain, dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sekelilingnya. Sifat yang keempat adalah mereka yang egosentris adalah memiliki ambisi dan harapan yang berlebihan. Karena orang yang berpusat pada diri sendiri, mereka selalu terus-menerus fokus pada fantasi kekuasaannya, fantasi akan kesuksesan hidupnya, fantasi akan segala sesuatu apa yang sudah dikerjakan. Padahal mereka tidak pernah mendapatkan segala sesuatu apa yang mereka bisa lakukan. Bapak Ibu mengatakan, enak aja Pak Samuel mengatakan seperti itu. Saya punya cita-cita. Saya punya pengharapan, saya bisa melakukan semuanya. Memang betul. Tetapi kepada siapa kita ini berpusat atau kita ini mau memusatkan kepada siapa? Apakah pada waktu masalah persoalan itu ada di depan kita, kita ini masih
mengundang Tuhan atas hidup kita atau kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Poin yang kelima, sifat yang kelima adalah orang yang egosentris biasanya berlawanan dengan realita yang ada. Dengan kata lain, pribadi yang egosentris hanya menerima kenyataan yang cocok dengan lamunannya, dengan khayalannya, dengan segala apa yang dipikirkannya untuk dirinya sendiri. Dan yang paling berat, orang yang egosentris adalah mereka tidak pernah mengenali perasaan orang lain. Apa yang dikatakan, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan pada orang-orang di sekelilingnya, mereka tidak berpikir bahwa hal-hal yang demikian itu mungkin bisa menyakitkan hati mereka, membuat tidak nyaman atas setiap mereka. Bahkan ucapan-ucapannya boleh dikatakan selalu arogan. Ucapan-ucapannya tidak pernah berpikir bahwa apa yang diucapkan itu dapat membuat perasaan orang lain marah. Karena orang yang egosentris itu tidak mengenali perasaan orang lain. Tentunya sifat yang ke-7 sampai 15 tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktunya akan habis buat kita semua. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita semua, apa yang menjadi pusat hidup kita saat ini? Atau dengan kata lain, untuk siapa dan untuk apakah kita ini hidup? Ada banyak pilihan buat kita yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada free will yang Tuhan nyatakan, yaitu apakah kita memusatkan pada karir kita, apakah kita memusatkan pada pekerjaan kita, atau pada hobi kita, atau segala sesuatu yang ada buat kita, kesenangan kita. Karena kadangkala orang yang egosentris itu yakni dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Walaupun hobinya itu mahal harganya, tetapi orang yang egosentris walaupun pendapatannya pas-pasan, dia tidak pernah berpikir bahwa satu kali kelak apa yang dilakukan itu tidak akan bermanfaat. Karena orang yang egosentris itu lebih banyak berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, malam hari ini kita belajar apa yang menjadi pusat hidup kita. Dan apa yang sudah saya sebutkan tadi itu memang tidak ada salahnya buat setiap kita. Semuanya baik, tapi bukan menjadi pusat hidup kita yang baik. Dengan kata lain, kita membutuhkan sesuatu di pusat hidup kita yang benar-benar tidak bisa berubah, yang tidak pernah dapat diambil oleh orang lain. Atau dengan kata lain, karena kalau segala sesuatu itu bisa diambil oleh orang lain, kita akan kehilangan rasa aman. Dengan pusat hidup yang ada buat kita, kita akan mendapatkan stres ketika pusat hidup kita ini bisa diambil orang lain. Ketika pusat hidup kita ini hilang, kita mungkin bisa berharap kepada orang lain. Tetapi kita membutuhkan ada sesuatu yang tidak pernah berubah dan memberikan rasa aman buat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, apa yang saya firmankan pada sore malam hari ini, itu pernah terjadi pada diri saya. Beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah, sekitar 1900 sebelum Krismon pada waktu itu. Saya ingat persis, pada saat di mana saya membutuhkan senilai sejumlah uang, karena pada waktu itu saya membutuhkan uang senilai 5 juta rupiah. Dan kebetulan saya punya alat musik dan dengan tipe yang baru pada waktu itu saya berharap dan saya menyampaikan apa yang menjadi harapan saya kepada rekan saya seorang pengusaha. Yang tadinya saya anggap bahwa dia sosok yang sanggup menolong saya. Sosok yang sanggup membeli alat musik saya. Sosok yang bisa saya andalkan. Namun ketika saya menawarkan apa yang jadi milik saya pada waktu itu dengan harapan dia bisa menolong saya. Ketika pada saat pada waktu saya pulang, saya hanya dikasih selembar uang 100.000. Dan ketika pada waktu saya mendapatkan uang itu, saya kembalikan di depannya dia. Saya bukan tidak mau menerima bantuan Anda, tetapi saya datang ke sini untuk saya ingin menjual alat musik saya sehingga saya bisa mendapatkan uang sesuai dengan kebutuhan saya. Singkat cerita, pada waktu saya mengalami hal yang demikian, mungkin Bapak Ibu mengatakan, mungkin Bapak pasti kecewa. Ya, saya pasti kecewa.
Karena yang saya harapkan bisa menolong saya tidak bisa memberikan jalan keluar. Yang menjadi pusat untuk hidup saya bisa menolong saya akhirnya juga tidak pernah terwujud. Singkat cerita saya kecewa pada waktu itu. Terus akhirnya istri saya mengajak, ayo kita berdoa saja. Supaya apa yang menjadi kebutuhan kita kesulitan likuiditas pada waktu itu, akhirnya kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang tidak pernah saya pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah saya lihat ketika itu. Pada waktu itu tahu-tahu saya ini hanya cerita kepada rekan dan rekan ini menyampaikan kepada saya, Pak, ini ada orang yang mau beli alat musik Bapak karena masih baru kurang lebih hanya 3 bulan saja dipakai. Singkat cerita pada waktu itu dia datang ke rumah saya, akhirnya dia melihat alat musik saya. Dan memang saya tawarkan sesuai dengan harga yang saya butuhkan. Saya juga tidak menaikkan harga. Dan pada waktu itu saya katakan saya butuh uang sekian juta. Singkat cerita pada waktu itu dia katakan, ya sudah Pak Samuel, kalau memang demikian saya beli alat musik Anda 4,5 juta. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, ketika saya mendapatkan jawaban itu, dalam hati saya katakan, Tuhan Engkau itu sungguh baik. Karena di tengah kesulitan yang saya hadapi, di tengah situasi yang tidak menentu, tapi saya punya Tuhan dan masih ada Tuhan yang sanggup menolong saya. Sehingga mengirimkan pembeli. Walaupun tidak sesuai dengan harapan saya 5 juta, tetapi sudah dibeli dengan 4,5 juta saja, saya sudah bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena paling tidak apa yang saya butuhkan untuk nilai 5 juta itu dapat tertutupi pada waktu 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. Nah, dengan demikian pada sore hari ini, ketika kita memusatkan hidup kita pada kekuatan kita, ketika kita memusatkan hidup kita dengan segala apa yang kita miliki, baik kepintaran kita, baik pengalaman kita, baik keuangan kita, baik segala sesuatu yang bisa kita kerjakan, memang benar iya. Tetapi hendaknya pada waktu kita, saat kita melakukan segala sesuatu, sertakan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Kita harus menyertakan Tuhan karena Tuhan itu yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat hidup kita. Ketika kita berpusat pada Tuhan Yesus, maka segala kekhawatiran kita hilang. Segala kecemasan kita hilang. Segala ketakutan kita hilang. Karena ketika kita khawatir, ketika kita cemas, ketika kita menghadapi ketakutan dan lain sebagainya, berarti dalam hidup kita ini jauh dari pusat hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, Pak Samuel, saya sudah setia ke gereja, saya sudah melakukan perpuluhan, saya sudah memberikan yang terbaik untuk pelayanan saya. Memang betul. Tetapi Tuhan menginginkan bukan hanya yang dilihat oleh mata, yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita, tapi Tuhan menilai hati kita sampai sejauh mana apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Seperti ketika Nabi Samuel pada waktu memilih Raja Daud sebagai raja untuk bangsa Israel. Pada waktu itu semua saudara-saudara Daud sudah ditunjukkan kepada Nabi Samuel. Tetapi Tuhan ingatkan kepada Nabi Samuel, jangan yang dilihat oleh manusia yang dipilih, tetapi aku melihat di dalam hati setiap mereka yang akan aku pilih. Akhirnya Tuhan memilih Daud. Walaupun pada waktu itu dia masih muda. Walaupun dia pada waktu itu tampak kemerah-merahan. Tetapi apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu dia tahu akan segala apa yang ada pada diri kita. Bapak Ibu, tentunya kepada setiap kita malam hari ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu yang menjadi sumber pengharapan kita. Dia sangat kuat menopang kita dalam kita menjalani hidup ini. Karena kita tahu, kita percaya bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Dia Allah yang hidup, Allah yang ajaib dan kuasanya yang sanggup menolong kita semua. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bahkan yang Lazarus yang sudah mati sekalipun, yang sudah dikuburkan sekalipun, Dia sanggup untuk membangkitkan dan memanggil Lazarus agar dia bangkit. Apapun yang menjadi masalah persoalan kita saat ini, sore malam hari ini,
ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa, maka mujizat itu pasti Tuhan nyatakan buat kita. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya, apa yang dimaksud hidup kita ini berpusat pada Tuhan. Hidup kita berpusat pada Tuhan adalah kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga pada waktu masalah itu ada, persoalan itu ada di depan kita, seberat dan sebesar apapun persoalan kita yang harus kita lewati. Tapi ketika kita menyertakan Tuhan atas hidup kita, saya percaya Dia Tuhan yang punya cara untuk menolong kita semua. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan sama-sama membaca di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan katakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada Filipi, jemaat Filipi pada waktu itu. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dengan kata lain Rasul Paulus mengingatkan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang sedang ada di hadapan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mengatakan enak saja Pak Samuel kalau khotbah. Ya saya katakan apa adanya karena saya juga mengalami apa yang saya alami saat itu. Dan bagaimana pada waktu doa kita belum dijawab, tapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Apa yang bisa saya sampaikan kepada saudara dari Filipi 4 ayat 6 ini? Ketika rumah saya dimasuki pencuri dan harta saya diambil semua oleh pencuri, bahkan kerugiannya bukan jutaan, tapi puluhan juta Bapak Ibu. Ini benar-benar terjadi, bahkan nama saya sampai dimasukkan koran di Jawa Pos pada waktu itu. Dan karena pada waktu itu saya minta tolong pada rekan-rekan dari Polda Jatim untuk mendatangkan K9 anjing pelacak. Singkat cerita pada waktu itu memang di belakang rumah saya itu ada sebuah tower untuk parabola yang pada waktu itu zaman eranya parabola saat itu. Nah pada waktu itu memang saat anjing pelacaknya disuruh mencari jejak pencuri tidak ditemukan sama sekali. Karena itu dari rekan-rekan Polda Jatim mengatakan enggak ketemu Pak. Nah pada saat itu saya hanya bilang sama istri bahwa rumah yang kami tempati pada waktu itu harus dijual. Karena saya merasa khawatir, karena saya merasa takut, karena saya juga merasa cemas pada waktu itu. Singkat cerita hampir 2 bulan rumah saya itu dijaga petugas keamanan selama 24 jam. Jadi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kemudian jam 4 sore sampai besok pagi. Pokoknya 24 jam dijaga di belakang rumah saya. Karena saya merasa trauma dengan kejadian yang ada. Karena saya merasa takut dengan situasi yang ada pada saat itu. Singkat cerita pada waktu saya mau jual rumah itu, mereka yang kami tawarkan penawarannya hanya nilai-nilai yang rendah. Tetapi saya waktu itu minta sama Tuhan, Tuhan aku percaya bahwa apa yang saya alami dengan istri, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang saya dapatkan, saya hanya berpikir yang singkat saja. Apa yang saya dapatkan, apa yang hilang pada waktu itu semuanya datangnya dari Tuhan untuk Tuhan. Karena saya tahu Tuhan memproses hidup kami pada waktu itu. Singkat cerita pada waktu itu beberapa lamanya tidak lebih dari 2 tahun kalau nggak salah. Ketika kami ada di tempat itu, tahu-tahu Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Dan pada saat itu ketika kami diberikan berkat yang luar biasa oleh Tuhan, akhirnya rumah kami di mana yang kami tinggali saat ini, kita bangun. Dan boleh dikatakan masa pembangunan berlangsung, yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2010 rumah itu baru kami tempati. Singkat cerita bangunan yang kami tempati saat ini,
saya boleh katakan lebih baik dari semua bangunan yang ada di sekitar di mana kami tinggal. Dengan kata lain, karena untuk lantainya saja kami dari nol jalan tingginya 1 meter. Karena rumah kami bertingkat dan dari 1 meter ini sampai ke tembok yang paling tinggi 9 meter. Nah tentunya apa yang sudah Tuhan karyakan buat kami. Bagaimana Tuhan memberkati kami berdua seperti kita membalikkan tangan seperti ini Bapak Ibu. Tuhan tuh memberkati dengan limpahnya yang luar biasa. Bahkan yang tidak pernah saya pikirkan sekalipun. Tuhan tuh memberkati dengan cara yang ajaib. Bahkan ketika kami membutuhkan untuk melengkapi rumah itu dengan yang namanya tralis, dengan yang namanya kasa nyamuk, yang dengan menggunakan magnet dan sebagainya. Waktu itu saya membutuhkan uang 100 juta pada waktu itu untuk melengkapi. Singkat cerita, akhirnya Tuhan sediakan sehingga rumah kami bisa lengkap pada waktu ketika kami masuk, tralis terpasang, kasa anti nyamuk yang bermagnetik juga terpasang semuanya. Semua karena Tuhan yang menolong saya. Kalau Tuhan menolong saya dan istri dan keluarga kami, saya percaya pada sore hari ini Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang sama dengan Bapak Ibu yang disembah sore hari ini. Kalau dia sanggup menolong saya, malam hari ini pun juga sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Apapun yang menjadi masalah persoalan kita saat ini. Bahkan ketika kami menempati rumah itu bulan Agustus, bulan Oktober kami ditawari oleh tetangga sebelah. Yang mana pada waktu itu rumahnya dijual. Lewat broker mereka menawarkan tanah rumah itu 600 juta. Tetapi pemilik rumah pada waktu itu telepon sama istri saya. Anita, tante mau jual rumah tante ini kepada Anita. Beliin apa? Oh, karena tante ini butuh uang. Ini benar Bapak Ibu yang saya saksikan di mimbar ini. Dia mengatakan hal yang demikian kepada saya. Padahal saya Agustus baru selesai pindahan dan saya baru menyelesaikan pembangunan rumah itu. Ya memang ada uang sisa. Tetapi yang namanya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan saya. Sehingga pada waktu itu saya minta lagi kepada Tuhan. Akhirnya rumah sebelah ini kita beli dengan harga 360 juta. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita terus minta doa kepada Tuhan, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan nyatakan. Singkat cerita pada waktu itu dan pada beberapa saat yang lalu, 2 bulan yang lalu, ketika saya belum ke Pulau Dewata atau Pulau Bali minggu ini. Nah pada waktu itu ada WA ke saya, Pak Samuel, rumahnya Pak Samuel yang kosong, yang pada waktu itu tinggal hanya lahan kosong. Karena bangunan rumahnya kami rubuhkan, karena dimakan rayap. Dengan harapan saya mau bangun kembali rumah sebelah saya pada waktu itu. Tapi saya tetap minta sama Tuhan, minta berkat sama Tuhan. Kalau Tuhan pernah tolong saya di masa yang sulit sekalipun, saya tetap percaya ketika saya minta pertolongan Tuhan, dia sanggup untuk memenuhkan segala kebutuhan yang saya butuhkan. Amin. Nah pada waktu itu apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya lihat dan yang tidak pernah timbul dalam hati, tetangga saya mengatakan, Pak Samuel gimana kalau rumahnya Pak Samuel saya sewa, saya akan pasang paving semuanya, saya akan rapikan semuanya, tembok-tembok yang terbengkelai dan sebagainya, saya akan lengkapi semuanya, tapi tidak dibangun rumah hanya untuk penempatan parkir mobil. Singkat cerita saya tanya, kamu mau sewa berapa tahun? 5 tahun Pak Samuel. Berapa harga sewa yang akan diberikan kepada saya? Dia katakan 15 juta rupiah. Singkat cerita 2 bulan yang lalu, saya bersama dengan istri bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami dengan nilai sewa 75 juta rupiah pada lahan yang kosong yang boleh dikatakan hanya tumbuh rumput liar, alang-alang dan berbagai rumput yang lain. Saya percaya Bapak Ibu bahwa mujizat yang Tuhan nyatakan itu juga berlaku buat Bapak Ibu semua malam hari ini. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan tak habis-habisnya, bahkan dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada waktu doa kita belum dijawab oleh Tuhan, apakah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Tuhan menghendaki, Tuhan mau supaya bukan hanya mengucap syukur, tetapi ada damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal yang akan memelihara hati kita. Sehingga hati kita ini tetap tenang, tetap dingin, tetap cool dan lain sebagainya. Kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu marah. Dan pikiran kita tetap ada di dalam Kristus Yesus. Karena ketika kita mengundang Tuhan dan memprioritaskan Tuhan atas hidup kita, saya percaya Tuhan yang berkuasa itu sanggup untuk melengkapi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Baik menuntun dalam pekerjaan kita, baik menuntun dalam sikap kita, baik menuntun dalam perilaku kita, baik menuntun dalam perkataan kita sekalipun. Dia sanggup menuntun kita. Karena Roh Kudus Tuhan itu yang berkarya atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering mengatakan, Pak, kita ini sering melakukan berbagai hal kegiatan acara rohani. Kita tahu di Indonesia ini ada yang namanya Christmas, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang namanya kematian Tuhan Yesus, wafatnya Isa Al-Masih kalau di kalender Masehi. Kemudian yang berikutnya kebangkitan Kristus 3 hari sesudah dia disalibkan dan dikuburkan. Dan kemarin kita memperingati tanggal 18 Mei kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan 10 hari lamanya setelah dia naik ke surga, dia memperlengkapi kita dan menolong kita dengan Roh Kudus. Apa yang Tuhan rindukan, kita jangan mendukakan Roh Kudus. Tetapi biarlah setiap hidup kita ini senantiasa dipimpin Roh Kudus Tuhan. Karena hanya Roh Kudus Tuhan itu yang bisa berkarya dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini saya ingin saya sampaikan apa yang menjadi pusat hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama Filipi 2:8 firman Tuhan katakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang Tuhan sudah kerjakan buat Bapa di surga dan buat kita semua tanpa kematian Tuhan di kayu salib, saya yakin dan percaya kita tidak ada di tempat ini. Karena apa yang terjadi ketika COVID itu berlangsung, mungkin Bapak Ibu banyak tahu, banyak mengenal yang namanya pengusaha yang punya pabrik. Untuk yang bisa kita butuhkan yaitu suatu gas yang bisa menolong ketika kita sesak nafas. Dia sendiri juga terkena COVID dan akhirnya dia juga tidak bisa ditolong. Bahkan saya punya teman, punya satu pabrik juga pada waktu kena COVID, dia masuk di salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya, saya tidak sebutkan rumah sakitnya. Dalam waktu 2 minggu, dia harus mengeluarkan biaya untuk menolong supaya dia dapat terus bertahan dalam arti dengan keberadaannya. Dia menghabiskan untuk biaya pengobatan selama 2 minggu hampir 1 M. Bapak Ibu. Nah, tentunya apa yang sudah kita lakukan? Tuhan Yesus saja memberikan teladan yaitu taat sampai mati. Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita semua. Bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Bahkan melalui kematian Tuhan Yesus, Tuhan memberikan jaminan keselamatan yang luar biasa atas setiap kita. Karena saya katakan tanpa ketaatan orang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, tanpa ketaatan orang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena ketaatan kita ketika kita taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki yaitu kita melakukan firman-Nya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya punya saudara Bapak Ibu, kebetulan saudara saya ini pada waktu itu, pada waktu pacaran itu selalu ditanya oleh pacarnya yang perempuan ini. Dan dia sendiri pandai bahasa Belanda. Ya walaupun saya tidak pandai bahasa Belanda yang berlebihan, tapi orang tua saya adalah dia ini suka baca yang namanya buku, yaitu majalah Headbeste. Headbeste itu dalam bahasa Indonesianya adalah berita baik. Ya. Nah tentunya pada waktu itu dia ditanya oleh sang pacar, nanti Minggu saya dengar sendiri, Minggu apakah kamu akan ke gereja? Dijawab oleh pacar yang laki ini, nartilah.
Nartilek itu artinya ya saya setuju. Jadi pada waktu pacaran dia selalu setia aktif ke gereja sambil pacaran pada waktu. Singkat cerita ketika dia punya anak yang pertama juga diberkati Tuhan. Ketika anak yang kedua pada waktu itu, pada saat keluarga ini mau menyerahkan anaknya kepada hamba Tuhan supaya penyerahan anak dan diberkati oleh Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan itu adalah manusia. Sehingga pada waktu dia datang bersama dengan istri dan juga kedua anaknya pada waktu itu ke gereja tersebut. Singkat cerita hamba Tuhan ini lupa panggil keluarga ini. Nah pada waktu dia lupa dipanggil, pada waktu dia pulang, pada saat dia pulang, dia marah kepada Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ketika dia meninggalkan Tuhan dan masuk kepada agama sepupu karena dia berbeda agama. Akhirnya pada saat dia di mana keluarganya berantakan, hidupnya juga tidak diberkati Tuhan. Dan bahkan dia sendiri menikah dengan orang lain yang juga agama sepupu. Singkat cerita pada waktu itu, akhirnya kehidupannya yang tadinya anak Tuhan ini menjadi kehidupan yang tragis. Karena dengan segala kondisi yang ada pada waktu itu. Bapak Ibu, Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki. Supaya kita jangan hanya mengatakan sebagai lip service untuk kita menyenangkan Tuhan. Tetapi Tuhan mau, Tuhan rindu, yaitu sikap kita, perilaku kita, komitmen kita kepada Tuhan. Supaya kita benar-benar taat sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Karena tulisan taat itu T-nya ada di depan maupun T-nya ada di belakang dibolak-balik, ya tetap bunyinya taat. Bahasa lainnya ketaatan atau taat itu adalah obedience. Nah tentunya apa yang Tuhan maui, apa yang Tuhan kehendaki. Supaya ketika kita melakukan ketaatan ini, apa yang Tuhan kehendaki, saya percaya ketaatan total itu yang dapat melihat pribadi Tuhan secara utuh dalam hidup kita. Dengan kata lain, apa yang menjadi beban kita saat ini, apa yang menjadi persoalan kita saat ini, dan seberapa besar masalah yang kita hadapi saat ini. Ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saya percaya Dia yang punya tanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Amin. Jadi jangan kita hanya minta kepada hak-hak kita saja, tetapi ada kewajiban yang harus kita lakukan. Ketika kita melakukan yang namanya miliki sikap taat kepada Tuhan. Kita boleh melakukan hak, kita boleh mengajukan hak kita. Tapi juga dibarengi dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang percaya. Sebagai orang yang beriman, sebagai anak Tuhan. Sebagai orang Kristen yang bukan hanya tertempel pada KTP kita masing-masing. Tetapi biarlah identitas kita ini yang menjadi orang Kristen itu benar-benar bisa dibaca oleh orang-orang di sekitar kita sehingga mereka tahu ini loh karakternya anak Tuhan. Karena di dalam kita bukan kita ini hanya sebagai terang dunia, bukan sebagai garam dunia, tetapi juga sebagai surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Amin Bapak Ibu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Filipi 2 ayat 8 yaitu dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan hanya ketaatan yang Tuhan inginkan, tapi juga Tuhan mau supaya kita setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Ya tentunya dengan segala apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kita tidak bisa membayar segala apa yang Tuhan berikan buat kita dengan harta kita. Kita tidak bisa memberikan segala apa yang ada dalam kepintaran kita kepada Tuhan. Memang kita bisa berkarya, tetapi kita juga diberikan oleh Tuhan yaitu hikmat marifat yang luar biasa. Sehingga dengan apa yang Tuhan berikan, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Baik dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena dikatakan ketaatan adalah keteguhan dan ketetapan hati untuk tetap melakukan apa yang Bapa kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan ketaatan itu.
Dan dikatakan sangat jelas, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tanpa kesetiaan yang Tuhan lakukan buat Bapa, dia tentunya tidak akan berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Amin Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Tuhan itu bisa mengcounter, bisa ngomong sama Bapak di surga. Tuhan, Bapak, aku ini anakmu, aku tidak mau menebus dosa umat manusia. Mereka semua berdosa, mereka semua sudah melakukan kejahatan. Mereka sudah melakukan tindakan. Tetapi karena bukan hanya Tuhan itu taat, tetapi juga Tuhan itu setia untuk menebus dosa kita semua. Maka apa yang terjadi? Dia melakukan kehendak Bapa atas hidupnya. Amin Bapak Ibu, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, karena waktu terus berlanjut ya, ini pukul 19.23 waktu Wita. Yang ketiga, Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Saya menggarisbawahi yaitu dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dengan kata lain, Tuhan sendiri sudah memberikan teladan yang sempurna. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Bahkan dikatakan ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karena Tuhan sudah memberikan teladan yang sempurna buat kita untuk kita memiliki kerendahan hati. Pada poin yang ketiga ini saya akan memberikan kesaksian. Beberapa saat yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya berjoin pekerjaan dengan rekan saya, pada waktu itu saya ingat saya akan mendapatkan nilai sesuatu dari rekan ini. Karena pekerjaan ini ada di sebuah pulau, saya tidak sebutkan pulau di mana, dan saya sudah hitung-hitungan dengan istri. Ketika saya mendapatkan keuntungan dari apa yang saya kerjakan dengan rekan, pada waktu itu cita-cita saya untuk saya memiliki yang namanya Kijang Kapsul Krista. Karena Kijang Kapsul Krista pada waktu itu adalah kasta yang tertinggi dari seluruh kijang yang diproduksi oleh PT TAM, Toyota Astra Mobil atau Toyota Astra Motor. Dengan singkat cerita pada waktu itu, akhirnya apa yang kami cita-citakan, karena saat itu saya bersama istri masih naik mobil Suzuki Carry. Nah pada waktu itu saya bercita-cita untuk punya mobil Kijang Krista. Singkat cerita pada waktu itu keuntungan yang seharusnya saya dapat tidak dibayar oleh rekan saya. Dengan kata lain pekerjaan ini pekerjaan yang tidak menguntungkan, sehingga dengan kata lain pada waktu itu saya tidak bisa memberikan apa yang menjadi profit yang sudah kita sepakati untuk Pak Samuel. Ketika saya mendengar itu di kantor, Bapak Ibu, pada waktu itu saya di mana dia ada di ruang kaca, di mana saya berada, saya ini hanya mondar-mandir dengan mengepalkan tangan saya kanan kepada telapak saya kiri. Saya hanya mondar-mandir, bahkan karyawan yang ada bersama dengan saya pada waktu itu dia melihat, loh Pak Samuel ini kok aneh. Tapi pada waktu itu saya menenangkan diri saya, supaya saya tidak marah, saya tidak emosi dan sebagainya. Singkat cerita pada waktu itu saya sampaikan kepada istri, apa yang kami alami pada waktu itu. Istri saya hanya mengatakan, "Dahlah, Pi, kalau memang demikian, kalau memang Tuhan tidak kehendaki, ya kita harus relakan apa yang menjadi bagian kita." Pada waktu itu saya hanya berpikir begini Bapak Ibu. Ketika kalau saya pada saat itu, saya diberkati Tuhan dengan Kijang Krista, saya pasti tidak berdiri di tempat ini malam hari ini. Karena saya menjadi orang yang sombong. Saya menjadi orang yang arogan. Saya menjadi orang yang angkuh. Saya menjadi orang yang mungkin lebih dari orang-orang lain di sana. Karena saya merasa apa yang saya dapat, apa yang saya lakukan, saya bisa dengan mudah melakukan. Karena saya lahir di lingkungan orang Kristen, dibesarkan di keluarga Kristen. Bahkan saya dinikahkan juga secara Kristen. Bahkan saya dikatakan ayah saya adalah pegawai BUMN.
Yang mana dia punya level yang tinggi. Karena seluruh biaya pengobatan kami, ayah saya, ibu saya, kakak saya dan saya, semua dibiayai oleh negara, levelnya kelas 1 di rumah sakit RKZ. Dengan kata lain, kita kalau sakit ke dokter spesialis pun diganti perusahaan penuh. Kita dirawat di rumah sakit diganti penuh oleh perusahaan. Dengan kata lain, bahkan sampai biaya perawatan, sampai operasi apapun nilainya berapa, diganti oleh perusahaan penuh. Sedangkan ibu saya adalah seorang pengusaha. Sehingga pada waktu saya masih kecil, masih muda, itu sudah ada di tengah-tengah lingkungan di mana semua apa yang saya butuhkan selalu tersedia. Bahkan pada waktu usia 12 tahun, ketika pada waktu itu saya bersama dengan rekan-rekan sepelayanan dari salah satu gereja, saya tidak sebutkan gereja mana, tapi saya ingat pasti pada waktu itu, pada saat eranya Presiden Ferdinand Marcos di Filipina, saya datang bersama dengan rekan-rekan untuk melakukan KKR di sana, di Filipina. Dan pada waktu kami datang di bandara Filipina pada waktu itu, kalau nggak salah Jus Rizal yang namanya, kalau ingat saya seperti itu. Dan pada waktu itu kami ini ada bersama dengan rekan-rekan forrader dari polisi Filipina yang mengawal kami sepanjang perjalanan. Singkat cerita, tapi pada waktu itu Tuhan, saya tidak membuka hati saya untuk saya disentuh Tuhan. Karena saya merasa bahwa saya ini adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang arogan. Karena semuanya bisa dapat saya lakukan tanpa orang lain campur tangan. Karena semua apa yang saya inginkan, semua apa yang saya dapatkan itu dengan mudah. Bahkan karena anugerah Tuhan, saya usia sekian 14-15 tahun. Ya maaf Bapak Ibu, saya bukan pamer, tapi saya sudah menggunakan sepatu Beli Parawet. Pada zamannya itu Beli Parawet itu 600.000. Sepatu yang paling mahal pada waktu itu. Mungkin saat ini Beli lebih kurang 15-20 juta, tergantung jenisnya. Karena pada waktu itu apa yang saya pakai itu semuanya dengan mudah. Saya minta kepada orang tua saya. Dengan mudah semuanya pada waktu itu. Karena saya hanya mengutamakan uang. Saya tidak mengutamakan Tuhan. Karena kalau saya seakan-akan diri saya ke gereja, seakan-akan diri saya berbakti, seakan diri saya datang kepada Tuhan, tapi tidak sepenuhnya untuk saya buka hati kita, jiwa saya, apa yang ada pada saya serahkan kepada Tuhan. Hanya untuk mendapatkan uang sehingga saya rajin ke gereja. Apa yang saya saksikan supaya juga tidak terpengaruh dengan kesaksian saya ini. Tetapi saya percaya Bapak Ibu malam hari ini datang di tempat ini dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan kehendaki supaya bukan hanya kita taat, bukan hanya kita setia, tapi kita harus memiliki kerendahan hati yang sudah Tuhan nyatakan buat kita. Sehingga segala apa yang kita dapatkan, dengan segala apa yang kita peroleh, bahkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah berikan buat kita, biarlah kita tetap memiliki kerendahan hati. Itu yang paling utama buat hidup kita. Saya dengar tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Budianto kepada saya. Kita sempat tanya, rekan saya tanya, kenapa ibadah ini kok tidak diadakan pagi hari? Mereka mengatakan, Pak Budianto mengatakan, Pak, karena jemaatku ini banyak jemaat yang chosen usaha sendiri. Nah tentunya ketika kita diberkati Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, kita tetap setia kepada Tuhan. Bahkan bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan maui dalam kehidupan setiap kita. Karena ketika kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan kita menjadi pelaku firman, maka mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan pasti Tuhan nyatakan buat kita. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika kita berpusat pada Tuhan kita Yesus Kristus? 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan katakan demikian, tetaplah berdoa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, mungkin Bapak Ibu mengatakan, Pak aku sudah lama berdoa sekian tahun,
Tapi kenapa kok belum ada pertolongan? Aku sudah lama berdoa sekian puluh tahun. Kenapa kok belum ada pertolongan? Waktu Tuhan itu waktu kita, bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan juga bukan waktu kita. Karena ketika kita berdoa ada 3 pilihan. Doa kita ini dijawab oleh Tuhan, tidak dijawab atau tunggu. Tapi saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan dan kita memiliki hati yang tulus kepada Tuhan, maka saya percaya apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kerinduan kita dan apa yang kita doakan pasti dijawab oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena janji Tuhan buat setiap kita adalah janji yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji buat kita. Dia tidak pernah melewatkan apa yang menjadi kerinduan kita. Bahkan momen-momen kita di saat yang sulit sekalipun, Dia Tuhan sanggup untuk bersama dengan kita semua. Amin. Nah, 4 hal ini yang menjadi pegangan buat kita ketika kita harus melewati tahun 2023 ini. Karena hari ini, kalau nggak salah hari yang ke-141 di tahun 2023 ini. Dan kita harus melewati 224 hari ke depan. Kita juga enggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 224 hari ke depan. Karena banyak pengamat yang mengatakan tahun 2023 ini adalah tahun juga bagian dari politik. Karena tahun 2024 juga pada tanggal 14 Februari kalau enggak salah akan dilakukan pemilihan umum bagi negara kita. Nah kita pun juga harus memilih sebagai warga yang baik, kita menentukan siapa presiden kita 5 tahun yang mendatang. Saya tidak berbicara politik, saya tidak berbicara kepada siapa kita harus mencoblos. Tetapi biarlah sebelumnya kita selalu berdoa dan minta kepada Tuhan. Supaya negara Indonesia, negara yang kita cintai ini diberikan pemimpin yang selalu hidup takut taat kepada Tuhan. Sehingga kita semua anak-anak Tuhan, kita semua orang-orang yang percaya ketika kita menjadi orang Kristen, senantiasa kita tetap dalam naungan lindungan Tuhan yang luar biasa. Dan senantiasa kita diberi kebebasan untuk melakukan segala sesuatu dalam ibadah-ibadah doa kita. Dan saya percaya ketika kita menyerahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan dan kita minta tolong kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik, WL, singer dan semuanya untuk maju ke depan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Siapakah Aku Ini Jadi Biji Matamu. Kita nyanyikan refrainnya terlebih dahulu. Baru kita 2 kali refrain kita masuk bait yang pertama. Siapakah aku ini Tuhan, Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kita nyanyikan dari bait yang pertama. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang bakal nyatakan lebih dari
tempatkan tangan kiri kita di dada. Dan kita mengangkat tangan kanan kita ke atas. Untuk kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia yang punya cara untuk menolong kita. Karena Dia yang punya cara untuk memulihkan keadaan kita. Karena Dia yang punya cara untuk menyembuhkan kita. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah malam hari ini, kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang senantiasa akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Serahkan semuanya masalah persoalan kita kepada Tuhan. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, Tuhan akan nyatakan buat kita. Tuhan yang mau Tuhan kehendaki. Bukan hanya kita meminta hak-hak kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan rindu biarlah kepada setiap kita malam hari ini, kita melakukan kewajiban kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Maka Dia Tuhan yang setia akan memberikan segala apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kita nyanyikan sama-sama, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Selain puji dan sembahan, selain puji dan sembahan. Terima kasih Tuhan. Kau melihat siap tangan-tangan yang terangkat. Bahkan Kau melihat kedalaman isi hati kami Tuhan. Biar semuanya kami boleh persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah persembahan kami yang hidup Tuhan. Tubuh dan hati, pikiran kami semuanya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini. Hamba-Mu Kau urapi Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Tanujaya. Lebih lagi Kau pakai, lebih lagi Kau urapi Tuhan. Dimanapun beliau melayani, banyak jemaat yang boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa terus boleh bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Yang bertugas kami persilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas hadirat-Mu tengah-tengah kami pada malam hari ini, sungguh luar biasa, sungguh ajaib, sungguh dahsyat. Kami bersyukur Tuhan atas berkat firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberkati kami ya Tuhan. Bapa, kami pada malam hari ini Tuhan, kami mau memperbaharui komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi taat kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau bentuk kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk semakin berkenan di hadirat-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami fokus kepada-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak kehilangan fokus kami kepada-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh berakar di dalam-Mu ya Tuhan. Kami boleh melekat di dalam-Mu ya Tuhan. Karena Engkau-lah kekuatan kami. Hanya di dalam Engkau-lah Tuhan, kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bila Engkau menyertai kami tidak akan lemah. Tapi kami akan kuat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan
penyertaan-Mu ya Tuhan. Melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau memberi. Biarlah kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh memperhatikan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan atas pelayanan Bapak Pendeta Samuel, Tuhan hamba-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati beliau lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanannya, dalam apapun yang dikerjakannya ya Tuhan. Kiranya Engkau membuatnya berhasil dan beruntung. Dan setiap kegiatan apapun yang dikerjakan di pulau ini ya Tuhan, Engkau menyertai dan melindungi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyertai hamba-Mu Tuhan, kembali ke Denpasar ataupun ke Surabaya. Engkau tetap melindungi hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Samuel Tanujaya beserta Ibu, beserta tim. Terima kasih banyak atas pelayanannya, sungguh memberkati kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan membacakan jadwal sepekan ibadah di gereja kita Betani Negara. Pada hari Rabu ada family altar atau FA di gereja pada pukul 7:30. Hari Jumat ada doa malam di gereja pada pukul 7:30. Hari Sabtu ada latihan musik di gereja pada pukul 7 malam. Hari Minggu ada ibadah raya pukul 6 sore dan 6:30 ada ibadah sekolah minggu. Ada tambahan pengumuman bahwa besok tanggal 22 hari Senin ada ibadah PWKJ yang bertempat di gereja GKPB Peniel Blimbing Sari. Bagi ibu-ibu yang mau menghadiri, mohon konfirmasi lebih dahulu kepada Bapak Gembala. Demikian pengumuman, kami ucapkan terima kasih, Tuhan berkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari sembah Dia.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan kami sangat bersyukur Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Tanujaya. Sekali lagi Tuhan berkati beliau, teristimewa pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, dan semua keluarganya Bapa. Kami serahkan di tangan Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan keluarga ini. Engkau tetap pakai Bapak Samuel Tanujaya sebagai korda Jatim, Bali, NTT, NTB. Dan Kau memberikan hikmat kesabaran buat memimpin gereja-gerejamu. Terima kasih Bapak. Dan sebentar seluruh tim akan kembali ke Denpasar. Sepanjang perjalanan kami serahkan tangan Tuhan. Kami percaya bahwa sepanjang perjalanan Roh Kudus-Mu senantiasa menutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan ketika tim beliau kembali terbang ke Surabaya, demikian pula penyertaan senantiasa ada. Juga berkati Tuhan Bapak Pendeta Yuda. Kau juga berkati jemaat Petani Denpasar. Kau juga berkati Bapak Pendeta Prima. Dan biarlah semuanya akan saling ada, saling mengasihi, ada ikatan hati Tuhan. Sehingga kami merasa satu hati, satu tubuh di dalam Kristus. Kami juga berdoa buat kegiatan gereja Betani Denpasar Tuhan. Kau berkati, Kau pimpin, bertambah-tambah jiwa. Dan senantiasa Kau memberkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yuda. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, serta para menteri. Kau berkati Bapak Kapolri kami, Panglima TNI kami. Kau berkati semua beliau-beliau pemimpin kami ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa beliau-beliau ini adalah pilihan-Mu juga buat bangsa dan negara kami ini. Demikian pula Tuhan berdoa buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati, serta jajaran pemerintah kota Kabupaten Jembrana. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berkati mereka. Teristimewa Engkau berkati kota kami. Berkati perekonomian, keamanan. Karena kami percaya Tuhan kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak. Saudara, kemarin kita angkat tangan siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, perkebunanmu, peternakanmu, usaha rumah makanmu, usaha salon kecantikanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Saudaraku, engkau tetap menjadi kepala bukan ekor. Engkau pun tetap naik, tidak turun. Saudara, kemarin kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus
Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, 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 amin. Selamat malam saudara, sampai ketemu minggu